Udah nampak kunci motor aja. Selamat siang, apa kabar Entah. semuanya? Siang, Ibu. Siang, Alhamdulillah Bu. baik. Kabarnya Siang, baik Ibu. semua kan? Baik, Bu. Ya. Nah, hari ini kita melakukan pelajaran ini ya, via daring ya, online ya. Oke? Siap, Bu. Nah, sebelum itu Ibu mau absen dulu nih. Ya, yang pertama, Tribudi. Hadir, Bu. Lalu selanjutnya, Sri Rejekina. Hadir, Bu. Dan yang terakhir, Makviro. Hadir, Bu. Oke, hadir semuanya ya. Nah, Ya. sebelum kita masuk ke bab baru nih, kira-kira Ibu mau nanya, ada yang masih ingat nggak materi pertemuan sebelumnya? Ada yang ingat nggak? Ingat, Bu. Apa tuh? Ah, Apa Tribudi? Menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Ya, Iya itu, Bu. ya benar. Ya, perbandingan, Ya, Bu. ya benar. Ya, materi pokok kita hari ini masih perbandingan. Cuman kita materinya hari ini tentang apa? Kemarin Ibu udah suruh kan materi yang harus kalian pelajarin untuk hari ini? Perbandingan senilai. Senilai, Ya. Bu. Di Rejekina apa tadi? Perbandingan senilai ya, Bu. Ya, benar. Lalu apa lagi? Cuma perbandingan senilai aja ya? Ada lagi nggak? Selain perbandingan senilai, Ibu suruh baca apa lagi kemarin untuk materi hari ini? Lupa, Bu. Lupa. Berarti Budi nggak baca buku di rumah ya, Budi? Saya bacanya cuma yang senilai, Bu, sama yang itu. Ya, yang berbalik nilai. Jadi hari ini kita belajar tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, Ya, Bu. Jadi kan Ibu udah suruh kalian baca tuh di rumah. Jadi hari ini sebelum Ibu menjelaskan materinya, kalian akan Ibu kasihkan LKPD. Nah, di LKPD ini Ibu akan kasih kalian satu masalah di mana kalian harus menemukan perbedaan apa itu perbandingan senilai, apa itu perbandingan berbalik nilai, apa perbedaan dari kedua perbandingan tersebut. Nah, bisa dibedakan melalui apa? Dari persamaannya berbeda, dari grafiknya beda. Nah, dari LKPD itu nanti kalian harus bisa membedakan ya. Nah, Ibu udah share LKPD-nya, jadi kalian bisa lihat langsung LKPD yang udah Ibu share. Udah belum? Udah masuk? LKPD-nya? Udah? Halo? Sudah. Udah masuk kan LKPD-nya? Nah, nanti dari LKPD itu kalian akan menemukan apa itu konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ibu kasih kalian waktu untuk mengerjakan LKPD-nya berapa? Mau berapa menit? 20, Bu. 20? Lamaan ya, Bu. 10 Iya. aja, Bu. 10 atau 15. Nunggu itu nggak Ya, enak. Bu. Ya udah, kurang Ya, Bu. Sebisanya, Bu. Ya, 15 menit aja ya. Oke? Ya, Bu. Ya, 15 menit. Nah, mulai kerjain sekarang. Ya. Waktunya, oke anak-anak, waktunya udah habis ya. Udah lebih dari 15 menit. Jadi sekarang kita akan bahas tentang LKPD-nya. Udah pada diisi semua kan? Udah, Bu. Sudah, Bu. Udah diisi semua. Jadi di sini langsung aja kita jawab. Ini dia. Nah, masalah yang pertama. Ada yang mau bacain? Saya, Bu. Apa? Yuk, Tribudi. Masalahnya itu banyak orang tua yang mengantarkan anaknya ke sekolah. Orang tua memilih cara ini dengan alasan tertentu. Salah satunya jarak dari rumah ke sekolah yang cukup jauh. Tetapi tidak ada angka
angkutan umum yang melalui daerah tersebut. Selain Hmm. itu, penggunaan sepeda motor juga cukup ekonomis. Tentunya, untuk menjalankan sepeda motor dibutuhkan bahan bakar. Contohnya, sepeda motor membutuhkan 1 liter bahan bakar untuk menempuh jarak 40 km. Iya. Nah, permasalahannya itu, dapatkah kamu memperkirakan bahan bakar yang digunakan untuk jarak 80 km, Mm-mm. 120, dan seterusnya? Oke. Jadi di sini untuk menjalankan motor itu kita butuh bahan bakar. Bahan bakar. Nah, jadi kalau misalnya semakin jauh jarak yang kita butuhkan, berarti bahan bakarnya juga dibutuhkan semakin. Semakin banyak. Nah, ya jadi kalau misalnya menggunakan perbandingan senilai itu, kita bisa apa? Bisa menentukan berapa banyak. Kalau misalnya kita butuh jarak segini, berapa bahan bakarnya? Kalau kita butuh jarak segini, berapa bahan bakarnya? Itu bisa ditentukan. Nah, coba kalian jawab tabel yang Ibu berikan untuk masalah ini. Ayo. Untuk jarak tempuh 40 km, bahan bakarnya dibutuhkan? 1 liter, Bu. Ya, 1 liter. Hasil perbandingannya? 40 banding 1. 40 bagi 40 banding 1, 40? 40 kan? 40, Bu. Nah, selanjutnya untuk yang 2 liter. Kalau 2 liter dia 80 km, ya kan? Iya. Ya, hasil Iya, Bu. perbandingannya juga 40. 40. Kalau misalnya 3 liter? 3 liter juga, Bu. 120 bagi 3 sama dengan 40. 40. Ya. Terus kalau 120? 160. 120 kita butuh 3 liter, ya kan? Iya, Bu. Nah, 3 liter, Bu. perbandingannya juga hasilnya 40. Ya, Bu. Kalau misalnya 4 liter berapa? Bas- Budi, jaraknya 160. 160, ya, bagus Budi. Terus yang kelima? 200. Itu berapa? 200, ya, 200. Jadi, ya, dari tabel di atas dapat kamu simpulkan apa? Coba Sri baca. Dari tabel yang di atas, jika jarak tempuh sepeda motor makin jauh, bahan bakar yang dibutuhkan sebaliknya. Jika makin dekat jarak tempuh, maka sedikit bahan bakar yang dibutuhkan. Iya. Nah, dari situ tuh coba ada yang bisa menyimpulkan nggak perbandingan senilai itu apa? Ayo, siapa? Ya, Bu. Ya, Mang Viro. Coba Mang Viro. Perbandingan senilai apa? Perbandingan yang memiliki hasil bagi antara penyebut sama pembilang itu sama, Bu. Ya, Sehingga ya, betul. peubahnya itu bernilai tetap walaupun dia itu besar, hasil pengecilannya tetap sama. Iya. Jadi dia kalau misalnya nilai salah satu peubah itu bertambah, maka peubah yang lain juga bertambah. Dan hasil perbandingannya selalu tetap. Di sini kita bisa lihat bahwa 40 semua kan tadi kan? Iya, Ya. Bu. Nah, oke, sampai di sini paham? Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana grafik dari perbandingan senilai. Nah, jadi kalau misalnya tabel tadi kalian gambarkan pada sebuah bidang koordinat, akan membentuk sebuah apa nih? Sebuah grafik. Sebuah garis Lurus. Garis ya, sebuah lurus. garis lurus. Ya, jadi kalau perbandingan senilai itu ketika kalian menggambarkan pada koordinat kartesius, dia akan membentuk sebuah garis lurus. Oke? Sampai sini paham? Bu. Ya, kita lanjut ya ke persamaannya. Jadi untuk menghitung perbandingan senilai berbalik nilai itu kita menggunakan persamaan. Nah, untuk menentukan persamaan di sini kita apa coba? Ada yang bisa jawab nggak di sini? Coba dibaca dulu deh. Siapa nih yang mau? Tri Budi? Saya, Bu. Bu, saya. Boleh, silahkan.
Itu yang pertama itu adalah X1 banding X2 akan sama dengan Y1 banding Y2, Bu. Hmm. Sehingga no, 1 Y2 akan sama dengan X2 Y1. X2 Y1. 2Y 1. 1. Ya Iya, Bu, benar. benar. Jadi di sini kita lihat tabelnya ada dua besaran. Kita misalkan suatu besaran A dan besaran B, di mana besaran A ini ada X1 dan X2 yaitu komponennya, dan B itu adalah Y1 dan Y2. Jadi kita tinggal membandingkan aja X1 per X2, Y1 per Y2. Ya, X1 per X2, Y1 per Y2 atau sama dengan X1 dikali Y2. Ini kan itu sengaja kosong kan? Y1. Nah, Ibu ituin. Nah, di situ kalian isi ya, X1 Y2 sama dengan X2 Y1. Y1. Ya. Dan sampai sini paham? Paham, Bu. Bu. Selanjutnya kita lanjut ke perbandingan berbalik nilai. Nah, masalah kedua ini siapa yang mau baca? Saya, Bu. Ya. Masalah 2, selain sepeda motor, sepeda juga banyak digunakan untuk pergi ke sekolah. Sepeda dinilai lebih menyehatkan daripada motor. Sepeda juga jarak antara rumahmu dan sekolah tidak terlalu jauh. Kamu bisa menggunakan sepeda untuk pergi ke sekolah. Saat akan bersepeda, perhatikan dengan saksama waktu berangkatmu. Makin cepat kamu mengayuh sepeda, waktu tempuhmu ke sekolah makin singkat. Sebaliknya, makin pelan kamu mengayuh sepeda, waktu tempuhmu semakin lama. Apakah hubungan antara kecepatan dan waktu tempuh menggambarkan perbandingan berbalik nilai? Nah, apa? Menggambarkan atau tidak? Ya, Bu. Karena Iya. dia semakin cepat, maka Ya, Mas Firo? kalau misalnya tadi kan itu kecepatan misal 4, waktu tempuhnya 60 misalnya kan. Ya, Berarti kalau misalnya 8 dia 2 kali lebih cepat waktu Waktunya. tempuhnya, yaitu 30. Berarti kan setengahnya dari 60, Bu. Kalau saya perkirakan begitu, Bu. Ya, oke. Nah, coba Budi lanjutin. Kalau misalnya kecepatannya 16 km per jam, berapa waktu tempuhnya? 15, Bu. Ya, 15 menit. 15 menit. Kalau 32? 32 berarti sekitar 7,5 menit. Iya, 7,5 menit. 5 menit. Nah, dari tabel itu dan dari masalah itu kalian bisa menyimpulkan bahwa ketika nilai suatu peubah bertambah, maka apa? Semakin kecil. Iya, semakin kecil. Benar, Mak Firo. Makin kecil. Nah, ayo baca. Dari tabel di atas dapat kamu simpulkan. Ayo, siapa yang mau baca? Saya, Bu. Oh, Budi, ayo Budi. Dapat kita simpulkan bahwasanya jika makin tinggi kecepatan, maka makin singkat waktu yang ditempuh. Sebaliknya, jika makin rendah kecepatan, makin lama waktu yang kita tempuh. Oke, nah dari situ, simpulkanlah perbandingan berbalik nilai itu apa? Ayo. Ayo, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Mas Firo? Kalinya itu akan sama besar, Bu. Akan selalu sama. Ya, benar. Terus? Lagi. Jika salah satu peubahnya bertambah, maka dia berkurang. Yang peubah lainnya itu berkurang, Bu. Ya, itu yang dikatakan berbalik. Berbalik nilai. Ya. Dari sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Atau masih? Tidak, Bu. Tidak. Oke, lanjut. Nah, kita akan lanjut ke grafiknya. Kira-kira kalau misalnya dari tabel di tadi yang kita udah isi itu, kita gambarkan dalam koordinat kartesius, dia bentuknya kayak gini. Apa tuh coba? Bentuk apa tuh? Landai, Bu. Landai. Ya, kalau misalnya tadi kan dia, kalau yang tadi itu dia menanjak ke atas gitu ya, kayak garis lurus. Nah, kalau ini disebutnya kurva mulus.
Lihat, bentuknya, Kurva mulus. ya dia nggak Baik, Bu. patah-patah kan, dia lihat tuh. Ya kan? Dan lihat, kalau misalnya ada yang pada baca grafik nggak? Kecepatannya 60 menit ya. Lihat, dari atas sampai ke bagian terakhir itu adalah 32 ya tadi. Lihat, dia semakin menurun ke bawah. Ya kan? Ya, Bu. Ya, kalau misalnya semakin menurun ke bawah itu tadi sesuai dengan definisi yang tadi Makfiro bilang. Dia berbalik. Ketika nilai salah satu besarannya bertambah, maka nilai besaran lainnya Itunya semakin Berbalik, kecil. Bu. semakin kecil atau berkurang. Makanya dia berbalik nilai. Itu dari grafiknya digambarkan. Jadi ada perbedaan ya antara grafik perbandingan senilai sama berbalik nilai. Oke? Baik, Bu. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya itu adalah persamaannya dalam bentuk perbandingan senilai. Ya, siapa yang bisa nih? Sri bisa? Sri bisa? Mau coba Sri? Dibaca ya, Bu? Ya, sekalian diisi, kan itu belum diisi tuh. LKPD kamu udah kamu isi belum? Udah, Bu. Udah, ayo. Kamu udah tadi kayaknya banyak menghayal ya. Ayo. Setelah kamu dapat memahami berikut perbandingan senilai dalam bentuk persamaan. Misalnya diketahui besaran A dan besaran B sebagai berikut. Jika A dan B persamaan, berarti X1 banding X2 sama dengan Y2 banding Y1. Atau X1 kali X1 kali X1 X1 kali Y1. Nah, Y1 kan ya. sama Iya, dengan iya, satu. X2 kali Y2. Ya. Nah, kira-kira apa yang berbeda antara persamaan pada perbandingan senilai tadi dengan yang berbalik nilai? Apa Kalau perbedaan? yang senilai itu, Ya, Bu. Kalau misalnya yang senilai tadi kan 1 per X2, Y1 per Y2 gitu. Sama 1 sama 1, 2 sama 2. Ya. Nah, kalau yang ini, dia tidak. X1-nya akan sama dengan 2 dan X-nya Ya. Benar Makfiro. Jadi di sini kalau tadi kan X1 banding X2 sama Y1. dengan Y1 per Y2. Nah, kalau di sini X1 per X1 Y2. X1 per X2 sama dengan Y2 per per Y1. Artinya tadi apa? Karena dia berbalik nilai, berarti salah satu pengubahnya dibalik. Ya Balik. kan? Oke. Ya. Ini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kira-kira? Tidak ada, Bu. Udah, nggak ada. Tidak Oke, ada, kalau Bu. misalnya, oke, sebelum kita menyimpulkan semua kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu ada satu kuis nih. Nah, satu kuis ini, coba deh, kalian kerjain, siapa yang tercepat itu dapat nilai tambahan dari Ibu. Nah, karena di sini kita masih dalam suasana corona, jadi soalnya juga ada sedikit corona-coronanya ya. Oke? Nah, coba dijawab. Ibu kasih waktu berapa? Mau berapa menit? 1 menit? Tunggu, Bu. Masih dicari, Bu. Ya, mau berapa menit waktunya? 3 menit ya. Mulai dari sekarang. Siapa yang tercepat, dia dapat nilai tambahan. Saya, Sabar Bu, Ibu, udah ini soalnya yang di LKPD ya. Ya, enggak, ini kuis dari Ibu beda. Kalau yang di LKPD tadi udah kita bahas semua. Ini yang soalnya agak beda. Iya. saya udah dapet. Saya dulu loh, Bu. Oh ya udah deh. Ayo, siapa udah dapat? Ada yang udah dapat? Ada yang udah dapat? Mbak Makfiro dulu, Bu. Mbak Nanti Firo. kalau misalnya sama, berarti sama. Kalau beda nanti saya tambahin. Oke, Budi keren juga ya. Budi emang cari ya? Cari, Bu. Cari. Oke. Ya. Dia itu X1 banding X2 sama dengan Y2 banding Y1 karena dia terbalik, Bu. Terus Oke. masukkan dulu semuanya, habis itu baru didapatlah 0,6. Oke. Jawaban yang lain ada yang sama atau berbeda?
Sama, Bu. Sama. Sama. Sama, Bu. Iya, 0, jawabannya berapa tadi? 0,6 kilo. Ya, 0,6 kilo. Kenapa ini berbalik nilai coba? Ada yang bisa? Karena dia dibilangnya di situ kan semakin hari kan harinya nambah. Iya, benar. Otomatis? Berasnya itu makin berkurang, Bu. Iya, benar. Jadi kalau misalnya, ini kita kan, Ibu ambil kasusnya corona ya. Coba kita baca dulu ya. Dikarenakan wabah corona, ayo Budi lanjutin. Dikarenakan wabah corona, seorang ibu ayo. Dikarenakan wabah corona, seorang ibu rumah tangga harus menghemat persediaan beras di rumahnya. Di rumahnya tersedia sekarang beras. Jika setiap hari Ibu Iva memasak 0,75 kilo beras tersebut cukup untuk 40 hari. 5 hari, ya 40 hari. Tersebut habis selama 50 hari. Setiap hari ibu rumah tangga tersebut memasak berasnya sebanyak berapa kilo? 0,6 kilo ya kan. Nah, di sini kita bisa lihat logika berpikirnya. Coba lihat. Di situ dia bilang 0,75 kilogram beras untuk 40 hari. Berarti kalau misalnya kita mau memperpanjang hari, otomatis beras yang ibu tuh masak harus lebih sedikit kan? Iya. Iya. Nah, di situ berarti kita kalau bisa udah mulai kepikir, oh berarti yang dibutuhkan semakin sedikit. Berarti di sini dia lebih apa? Perbandingan senilai atau berbalik nilai. Berarti kasus ini dia Berbalik nilai, Bu. ya, betul sekali Budi. Oke, sampai di sini paham ya? Paham? Nah, Paham, jadi kita Bu. oke. Jadi Ibu mau ulang dari pertama. Ibu mau ulang dari pertama yaitu tentang perbandingan senilai dulu. Tadi. Pengertian perbandingan senilai, ya. Perbandingan yang di itu senilai, Bu. Ya. Terus udah. Nilai jika satu peubahnya bertambah, maka peubah lain juga bertambah. Oke. Untuk grafik perbandingan senilai ada yang bisa? Apa tadi ya? Oke, anak-anak sampai di sini dulu materi kita hari ini tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Untuk materi selanjutnya nanti Ibu akan beritahu via email atau via GC ya. Jadi karena di sini masih wabah corona, ya kan, masih corona, jadi tetap di rumah, jangan kemana-mana, jangan berkeliaran kemana-mana, tetap jaga kesehatan ya. Oke, dengar? Siap, Bu. Dengar kan? Baik, Bu. Ya. Jadi Ibu nanti ada ngasih tugas 10 soal, jadi kalau kita kerjakan, bisa dikirim via email atau via GC. Nah, oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terlebih dan terkurang Ibu mohon maaf, udah sore ya sekarang ya. Sore, Bu. Ya, sore. Jadi terlebih dan terkurang Ibu mohon maaf karena kita via daring. Kalian tetap belajar di rumah, ulang-ulang lagi, oke? Siap, Bu. Siap, oke. Selamat Ibu akhiri, selamat sore. Dadah. Sore, Bu. See you.